Sejahtera dokter, pertama-tama sekali yang kami bincangkan adalah analisis bagi kekerapan demografi responden sebelum masuk kepada analisis ujian tidak bersandar, korelasi dan regresi. Oke, di sini kita boleh lihat pada jadwal statistik jumlah responden yang kami dapati adalah 40 orang responden. Oke, kekerapan yang pertama yang kita boleh lihat di sini adalah jantina. Jantina adalah sebanyak 40, jadi min bagi jantina adalah 1.65 bersamaan 4.83 standard deviation. Manakala kekerapan yang kedua pula adalah umur, menunjukkan sebanyak 40 kekerapan, jadi min bagi umur adalah 2.53 bersamaan 0.599 standard deviation. Seterusnya pula adalah kekerapan bagi fakulti, sebanyak 40 kekerapan, jadi min bagi fakulti adalah 1.65 bersamaan 1.494 standard deviation. Bagi kekerapan program pengajian pula sebanyak 40 kekerapan, jadi min bagi program pengajian adalah 1.95 bersamaan 2.112 standard deviation. Manakala kekerapan bagi nama universiti responden adalah sebanyak 40 kekerapan orang, jadi min bagi nama universiti adalah 1.08 bersamaan 0.350 standard deviation. Dan terakhir pula adalah kekerapan bagi tahun pengajian, menunjukkan sebanyak 40 responden dalam kekerapan tersebut, jadi min bagi tahun pengajian adalah 2.98 bersamaan 0.660 standard deviation. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, ini ialah data analisis bagi ujian tidak bersandar. Oke, kita lihat pada jadwal di atas. Di sini terdapat 3 pemilih obat tidak bersandar, yaitu kemurungan, kebimbangan, dan stres. Kekerapan bagi jantina, lelaki dan perempuan bagi kemurungan, kebimbangan, dan stres adalah lelaki 14 orang manakala perempuan 26 orang. Jadi, lelaki lebih tinggi skor min daripada perempuan. Oke, kita lihat di jadwal bawah pula. Nilai signifikan bagi kemurungan ialah 0.125. Ini menunjukkan lelaki dan perempuan tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Manakala bagi kebimbangan pula, nilai signifikan bagi kebimbangan ialah 0.211. Ini menunjukkan lelaki dan perempuan tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Dan terakhir pula adalah stres. Nilai signifikan bagi stres ialah 0.031. Ini menunjukkan lelaki dan perempuan terdapat perbezaan yang signifikan. Oke, ini adalah data analisis bagi ujian tidak bersandar.
seterusnya saya akan menerangkan tentang regresi pelbagai. Pertama kita akan melihat terlebih dahulu kepada data. Oke. Pertama, masuk pada analyze. Di regression bagian kemudian di bagian dependent ini kita akan masukkan tahap kepuasan hidup dan juga penilaian hidup dalam kalangan belajar IPT lah. Lalu masuk ke bagian dependent. Manakala bagian independen pula masukkan bagian kemurusan, timbangan, dan juga stres. Oke. Kemudian untuk metode kita akan tukar review stepwise. Bagian statistik pula kita akan tanda pada R-square change dengan polarity derivative, tanda pada case-wise, dan bahagian plot pula kita akan tanda histogram sama normal probability plot. Lepas itu teruskan kan di sini kita dapat lihat dia punya keputusan lah. Pertama sekali kita akan tengok pada variable entered ataupun move. Jadi yang kita dapat lihat di sini hanya terdapat ID stress saja. Berarti berdasarkan jadwal ini yang dilihat hanyalah ID stress sahaja yang dinyatakan. Jadi bermaksud dua ID yang lain yaitu kemurungan dan juga kebimbangan dia tidak mempengaruhi PV secara signifikan. Seterusnya kita akan lihat kepada model summary. Model summary ini kita mau tengok sama ada dia punya pengaruh kuat ataupun tidak. Jadi dapat dilihat bahwa R menunjukkan poin 321, tetapi kita tidak mau tengok ini sebab dia ini adalah korelasi. Jadi kita mau tengok di sini R-square. R-square ini adalah regresi. Jadi poin 321 kuasa 2 adalah bersamaan dengan poin 103. Ini adalah nilai regresi bagi prediktor. Stres terhadap kepuasan hidup lah. Jadi untuk kita lihat dia punya berapa peratus dia punya tahap kepuasan hidup, dan bagaimana stres ini mempengaruhi tahap kepuasan hidup adalah dengan poin 103 ini kita darab dengan 100 dan kita akan dapat 10.3%. Ini bermaksud stres dia mempengaruhi kepuasan hidup dan penilaian hidup dalam kalangan pelajar IPT sebanyak 10.3%. Pengaruhnya adalah tidak besar atau kuat, namun tetap mempengaruhi variabel bersandar. Yang ketiga kita akan melihat pada lebih terperinci sama ada dia signifikan ataupun tidak. Jadi kita akan melihat kepada jadwal ANOVA ini. Kita akan melihat kepada jadwal ANOVA. Jadi yang kita dapat di sini itu bahagian stres saja yang dipaparkan oleh model 1. Jadi HO gagal ditolak karena hipotesis ialah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kemurungan, kebimbangan, dan juga stres terhadap kepuasan hidup dan penilaian hidup dalam kalangan pelajar IPT. Hal ini karena hanya satu saja variabel bebas yaitu stres
signifikan terhadap TV, yaitu kepuasan hidup dan penilaian hidup dalam kalangan pelajar IB. Seterusnya kita akan tengok pada coefficient. Oke, kita akan lihat pada unstandardized coefficient. Di sini kita akan lihat dalam bentuk unit, manakala beta yaitu pada standard coefficient, dia adalah dalam bentuk sisai piawai. Jadi sini apabila stres berubah 1 unit, tahap kepuasan hidup dan penilaian hidup akan berubah kepada 0.638 unit. Untuk standard coefficient, apabila stres berubah 1 standard coefficient, maka tahap kepuasan dan penilaian berubah 0.321 standard deviation. Seterusnya, kita akan melihat pada exclude variable. Ya, berdasarkan data ini tidak ada masalah. Collinearity statistik data antara IB dan juga DV karena dia punya nilai tolerance lebih besar daripada 1. Oke. Terusnya kita akan melihat kepada residual statistik. Dia punya minimum sama maksimum dia itu tidak boleh lebih daripada 3. Jadi maka dapat dilihat data ini berada pada range yang boleh diterima karena nilai minimum dia adalah negatif 0.1827, manakala nilai maksimum adalah 1.535. Jadi tidak ada nilai yang ekstrim. Oke, kesimpulannya semuanya oke karena tidak ada isu berkaitan collinearity diagnostik dan juga residual statistik. Kalau kita lihat dia punya chart pas ini, histogram dia berbentuk seperti lonceng dan juga dia punya normal plot of regression. Standard visual adalah berbentuk linear, yaitu garisan lurus. Oke, sekarang saya akan meneruskan dalam bahagian kolerasi. Sebelum itu saya akan tunjukkan bagaimana cara-cara untuk mendapatkan variable kolerasi dan juga saya akan teruskan dalam cara mencari deskriptif. Ini adalah data kami. Terus masuk analyze, lepas itu gig correlate, lepas itu tetap variate. Oke, ini sudah letak bagian variable set. Nah, dalam variable ini kita perlu masukkan ls sama variable set. Oke, ini data yang kita sudah dapat dalam bentuk jadwal, dimana kalau kita lihat dalam kolerasi test itu mendapat bahwa
terdapat signifikan dalam jadwal tersebut. Khususnya jadwal ini kurang daripada 0,05 ya terdapat signifikan lah dalam. Oke, ini untuk stres. Kedua, kita akan mencari untuk kemurungan pula, variable untuk kemurungan. So, kita masuk balik analyze, kita pergi correlate di bivariate, lepas itu kita buang stres, kita masukkan kemurungan di sebelah di variable set letak oke. Oke, ini adalah dia punya jadwal lah untuk kolerasi kemurungan. Dalam jadwal tersebut kita boleh nampak bahwa terdapat tidak signifikan dalam kemurungan, sebab dalam jadwal tersebut kemurungan melebihi 0,05 dan itu 0,112, jadi ya lebih daripada 0,05 lah. So ini untuk jadwal kemurungan. Sekarang kita akan pergi dapatkan variable untuk kebimbangan. Kita masuk analyze, kita pergi relate to bivariate, kita buang ini kemurungan, kita kasih masuk ini bimbangan. Oke, dan ini boleh lihat bahwa ini adalah kolerasi kebimbangan lah, dimana seperti kemurungan juga melebihi 0,05, yaitu kebimbangan ialah 0,109, dimana terdapat tidak signifikan dalam variabel tersebut lah. Oh, ini adalah untuk kolerasi untuk variabel. Lepas itu kita akan cari data untuk descriptive analysis ataupun descriptive. Sekarang kita masuk analyze di descriptive, kita cari frequency, kita letak frequency, mana kita boleh lihat frekuensi ini sudah termasuk tiga variable, itu kemurungan, kebimbangan, dan kita tekan OK, dan ini adalah frekuensi jadwal untuk tiga variable lah, kemurungan, kebimbangan, dan ini adalah statistik untuk frekuensi ketika tiga variable di mana tidak terdapat string lah, di sini semua kosong, dan ya valid jumlah keseluruhan variable-nya adalah semua 40. Oke. Sekarang kita akan mencari deskriptif untuk deskriptif statistik. Masuk analyze, kita pergi deskriptif statistik, kita tekan deskriptif. Kita boleh lihat bahwa kita sudah termasuk variable ketiga, kemurungan, kebimbangan, dan stres. Oke. Ini kita boleh lihat bahwa untuk jadwal deskriptif mempunyai jadwal mana
jumlah terdapat keseluruhan jumlah adalah 40 dan min dia ada di sini dan juga standard deviation lah. Dalam standard deviation ini kita mendapat bahwa semua variable, ketiga variable ini tidak signifikan karena telah melebihi 0,05 lah. Oke, sekarang kita sudah dapat semua data untuk kolerasi dan juga data deskriptif statistik. Menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan jadwal akademik. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk mendapatkan jadwal akademik. Oke, di sini kita ada jadwal untuk kolerasi tes. Semula kita tekan double klik, lepas itu klik kanan, kita cari table look. Oke, table look ini adalah kepada kita cari akademik. Ini akademik, dan kita oke. Jadi ini dia punya jadwal untuk akademik punya lah. Bila semua jadwal dalam kolerasi dan juga deskriptif ini sudah KPG akademik, kita boleh letak, boleh copy jadwal tersebut masuk ke dalam Word. Kita copy paste dia, dan ini adalah contoh punya nolak jadwal akademik apabila lepas masuk di Word. Dan jadwal ini untuk report ujian, dan jadwal akademik juga adalah wajib untuk kita gunakan dalam kajian kita nantilah. Itu saja dari saya. Terima kasih.